Pernah menyerah dan hampir putus asa, dan hampir saja aku menjadi peternak murai batu yang gagal. Dan aku yakin teman-teman semuanya juga pasti pernah mengalami seperti ini. Anakannya habis, terus duitnya juga habis, indukannya juga macet berproduksi. Nah, yang sangat mengecewakan karena anakan itu dibawa temen dan sampai sekarang pun uangnya itu nggak diberikan. Sudah membeli indukan dari hasil kita nabung, hasil dari kita nguli, sampai nabung itu berbulan-bulan teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCD Pit Farm. Di video kali ini kita akan cerita-cerita nih, dan semoga saja menjadi motivasi buat teman-teman yang khususnya masih pemula, yang masih ingin memulai ternak murai batu. Jangan sampai kejadian seperti yang aku alami dulu teman-teman. Sampai aku itu hampir nyerah dan putus asa gara-gara hal yang terjadi pas di awal kita mau berternak murai batu. Pas di awal-awal saya kepingin ternak murai batu, di saat itu harga murai batu sangat tinggi sekali teman-teman. Dan kita hanya orang biasa, orang yang gak punya. Kita untuk membeli murai batu saja sangatlah tidak mungkin, karena murai batu harganya sangat mahal. Jadi kita nabung sedikit demi sedikit. Akhirnya kita bisa membeli murai batu tersebut, dan alhamdulillah kita bisa punya sepasang murai batu. Dan setelah punya murai batu sepasang, itu yang saya alami kendalanya bukanlah di penjodohan teman-teman. Untuk di penjodohan itu selalu lancar, karena sebelum kita menyatukan atau sebelum kita menjodohkan murai batu, saya itu sering melihat video-video seperti ini. Video yang seperti teman-teman tonton yang ada di layar kaca seperti ini. Saya itu sering melihat video-video YouTube, video tutorial tentang cara ternak murai batu. Jadi untuk masa penjodohannya saya itu tidak mengalami kendala teman-teman. Tapi kendalanya pas waktu di awal mulai berproduksi. Di awal mulai berproduksi, murai batu satu pasang itu sudah sama-sama siap, si betina sudah pastol, murai jantannya sudah gacor. Dan alhamdulillah dengan waktu yang sebentar kita menjodohkan murai batu itu sudah bisa bertelur. Nah, di saat itu mulailah bertelur. Murai batu mulai bertelur itu sehari saya lihat terus. Pagi mau berangkat nguli saya lihat. Terus kemudian duhur pulang nguli waktu istirahat saya lihat. Terus kemudian sore hari setelah pulang nguli itu juga saya lihat. Nah, setelah saya lihat beberapa kali, kok akhirnya keesokan harinya telur itu menjadi hilang teman-teman. Telur itu menjadi hilang, dan akhirnya glodok itu saya bersihkan lagi, dan bahan sarang juga saya bersihkan lagi, saya taruh di bawah. Terus kemudian nggak lama kemudian, setelah jarak 1 minggu, murai batu itu berproduksi lagi atau mau bertelur lagi. Nah, di periode kedua ini baru kita mempunyai pengalaman dari periode yang pertama tadi. Periode yang pertama tadi kita lihat-lihat, seringnya kita tengok, akhirnya telurnya itu dimakan semuanya. Dan untuk periode kedua ini tanpa kita tengok teman-teman. Tanpa kita tengok, akhirnya alhamdulillah menetas. Nah, di saat itu menetas itu kejadian lagi. Saya kan waktu di awal masih kepo teman-teman, namanya juga kita masih pemula. Masih senang lah melihat anakan murai batu yang baru menetas, dan penasaran sekali seperti apa sih cindilan atau anakan murai batu yang baru menetas itu. Nah, itu kejadian lagi seperti waktu saya menengok telur tersebut. Pagi juga saya tengok, terus kemudian duhur saya tengok, sore juga saya tengok. Akhirnya juga keesokan harinya malah dibuang lagi, karena murai batu itu mungkin stres, tidak mau anakannya ditengok-tengok seperti itu. Nah, disitulah saya juga sudah punya pengalaman lah dari yang terjadi dari 2 periode itu. Periode pertama kita tengok telurnya akhirnya dibuang, terus kemudian periode kedua sering kita tengok anakannya juga dibuang. Nah, setelah itu berhenti kita tengok. Kita cari tahu lagi di YouTube seperti apa sih ciri-ciri murai batu yang sudah bertelur. Ternyata ciri-cirinya ekornya bergerak-gerak terus, itu mendekati masa bertelur. Terus kemudian seperti apa sih ciri-cirinya murai batu yang sedang menetas, anakan yang baru saja menetas. Nah, ciri-cirinya ditandai dengan cangkang kulit telur yang ada di bawah. Terus kemudian di periode ketiga ini kita mulai pengalaman teman-teman. Saya ada pengalaman yaitu tanpa kita tengok. Akhirnya jadi anakan, alhamdulillah sampai usia 7 hari baru kita panen. Terus kemudian setelah kita panen, anakannya sudah mandiri. Nah, di saat itu harga murai batu masih laku 2,5 juta per ekor teman-teman untuk murai jantannya.
Dan untuk murai betinanya laku di angka 1.300.000. Pas di awal saya ternak murai batu itu harganya masih mahal seperti itu. Anakan 2,5, murai betina 1,3. Nah kemudian setelah beranak terus sampai 3 kali, anakan ada kurang lebih 3 kali atau 4 kali gitu loh. Ada kurang lebih ada 12 anakan. 12 anakan saya sisakan cuma 1 saja teman-teman. Cuma 1 yang saya sisakan murai betina yang sekarang ada di kandang nomor 1 itu. Jadi indukan itu sangatlah tua sekali, sudah produksi 30 kali lebih itu. Nah di saat itu anakan kan habis kita panen, terus kemudian mandiri kita jual, dibawa temen sampai ada 12 anakan kita jual semuanya. Nah disitulah pengalaman pahit yang saya rasakan teman-teman. Setelah produksi anaknya ada 12, anakannya habis, terus kemudian duitnya juga habis, terus kemudian indukannya juga macet berproduksi karena adanya lemak. Nah yang sangat mengecewakan karena anakan itu dibawa temen dan sampai sekarang pun uangnya itu nggak diberikan, nggak kembali uangnya. Nah disitulah kita kecewa dan menyerahlah peternak murai batu. Duitnya sudah habis, terus kemudian indukannya macet, terus kemudian anakan yang dibawa temen duitnya nggak balik modal, nggak diberikan ke kita. Waduh disitulah kita hampir putus asa berternak murai batu. Akhirnya setelah itu saya nunggu murai betina yang saya sisakan cuma 1 ekor itu tadi. Dan alhamdulillah setelah kita rawat selama 7 bulan, murai batu betina itu pastol dan siap untuk berproduksi. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi sebanyak ini teman-teman dari indukan kandang nomor 1 itu tadi. Nah di saat itu saya sudah hampir putus asa karena berpikir ternak murai batu itu nggak ada untungnya kalau seperti itu. Ternak murai batu kita modal sudah banyak, sudah membeli indukan dari hasil kita nabung, hasil dari kita nguli, sampai nabung itu berbulan-bulan teman-teman, karena kita juga orang nggak punya ya. Nabungnya itu sampai berbulan-bulan, inginnya mempunyai murai batu itu. Dan setelah kita nabung sudah bisa beranak pinak, kita sudah habis biaya perawatan, sudah habis banyak, ternyata anakannya dibawa orang. Anakannya dibawa orang, nggak ada duitnya, terus kemudian indukannya macet. Nah disitulah pengalaman tuh yang sangat banyak sekali teman-teman dari kejadian di awal-awal pas ternak murai batu seperti itu. Jadi sekarang masih lebih berpengalaman lah. Kalau kita mempunyai anakan dibawa teman itu boleh saja, asalkan teman itu teman betul-betul teman dekat. Dan kemudian misalkan ada orang yang membawa anakan, ya kalau ada uangnya ya kita berikan. Tapi kalau misalkan uangnya semoyo, uangnya masih janji, ya lebih baik kita tahan dulu. Karena disitulah yang membuat kita kecewa itu. Kita sudah susah payah menabung, membeli indukan, sudah susah payah kita perawatan, biayanya nggak sedikit. Apalagi di tahun dulu masih mahal, indukan masih harganya mahal. Disitulah yang membuat kita kecewa. Karena uang yang karena kita berharap dari menjual anakan bisa mendapatkan uang, tapi ternyata anakan yang kita jual malah nggak ada uangnya. Itulah yang kita khawatirkan. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.